nilainya memang naik, tadi 25 sempat di 80 sekian gitu ya, predikatnya baik. Kemudian yang terbaru ini sangat baik, dan yang terakhir ini sangat baik. Disinformasi, ada hoax, hal-hal seperti ini bagaimana cerdas berinformasi ini juga menjadi salah satu materi kami memberikan pendidikan pemilih agar informasi ini bisa lebih luas, maka muncullah buletin itu, Mbak Ica. Halo teman-teman pemilih, kembali lagi di Bilik Demokrasi, podcast KPU Kabupaten Jepara. Hari ini obrolan kita bakalan spesial banget karena kita bakalan membedah rilis terbaru dari KPU Jepara, yaitu Buletin Narasi edisi ke-6. Nah, untuk membedah tuntas apa aja isi buletin kali ini, sudah hadir narasumber spesial kita, yaitu Kadif Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Jepara, Bapak Muhammadun. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Di Bilik Demokrasi. Ya, terima kasih, Mbak Ica. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Cuacanya sedang panas ini, tetapi ruangannya tetap teduh. Oke. Sebelum kita ke inti materinya nih, kan KPU ini tuh identiknya dengan pemilu pilkada gitu. Ya. Nah, tapi ini tuh rutin banget merilis bacaan buat masyarakat. Nah, kenapa nih Pak? Kenapa KPU merasa perlu untuk membuat dan menerbitkan buletin ini? Iya, jadi pekerjaan di KPU itu kan banyak, Mbak. Saat tahapan maupun di luar tahapan ya, terutama di saat tahapan pemilu, tahapan pilkada, itu ibaratnya sudah kita tuh bekerja ya hampir 24 jam sehari, atau boleh dibilang memang 24 jam ya, artinya running lah, jalan terus. Berbagai tahapan kita yang mengerjakan, KPU maksudnya, bersama-sama dengan teman-teman ad hoc di kecamatan maupun teman-teman ad hoc yang di desa. Bahkan kalau saat coblosan itu melibatkan lebih banyak orang lagi sampai ke tingkat TPS, di RT, di RW, di desa maupun kelurahan. Kemudian di luar itu, non tahapan ya, setelah proses pilkada atau pemilu selesai, kita juga masih punya tugas-tugas yang sifatnya administratif maupun kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan masyarakat, seperti pendidikan pemilih, memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan, memutakhirkan data partai politik. Pekerjaan ini banyak. Nah, sedangkan KPU ini punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi-informasi berbagai hal yang dikerjakan oleh KPU. Nah, karena itu sebetulnya sudah terfasilitasi dengan website, misalnya informasi-informasi yang sifatnya wajib sudah ada lewat website. Tetapi kami merasa masih bisa dikembangkan lagi agar informasi ini bisa lebih luas. Maka muncullah buletin itu, Mbak Ica. Itu sebetulnya gagasannya sudah lama sih, sampai diwujudkan oleh KPU terbit pertama itu menjelang coblosan. Seingat saya kan sebelum coblosan itu sudah terbit ke masyarakat. Jadi intinya ingin menyebarkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh KPU seluas-luasnya kepada masyarakat. Banyak yang bisa kami tulis, banyak yang bisa kami ceritakan, bisa kami dokumentasikan untuk masyarakat. Agar apa? Masyarakat tahu akuntabilitas kerja kami di KPU. Lantas nanti masyarakat, oh ternyata KPU punya pekerjaan seperti ini. Nanti bisa diunduh itu partisipasi masyarakatnya. Oh berarti kami harus begini. Saat KPU melakukan ini, oh ternyata kami harus begini. Kira-kira seperti itulah, baca. Oke, ini kan udah edisi ke-6 ya, Pak? Mau ke-6 ini. Mau ke-6. Nah, dari edisi sebelumnya nih, Pak, apa yang baru di edisi yang kali ini?
yang edisi terbaru ini karena ini non tahapan ya, sehingga melaksanakan kegiatan-kegiatan keseharian kami ya. Cuman sebelum itu Mbak Ica, bulletin ini sejak 2024 terbit sampai dengan sekarang, ini nanti akan menjadi terbitan ke-6 atau edisi ke-6. Itu tema-temanya ya penyelenggaraan pemilu selalu sebelumnya. Kalau sebelum penyelenggaraan kan ini edisi perdana. Jadi intinya bagaimana menyampaikan kepada masyarakat tentang hari tanggal, pentingnya memilih, kemudian pentingnya kesukarelawanan masyarakat, perlu kelompok-kelompok masyarakat yang berkolaborasi dengan KPU, dengan kami sebagai penyelenggara itu menumbuhkan, menghidupkan kesukarelawanan dalam pemilu, dalam pilkada. Mereka hadir sukarela, penuh kesadaran, kemudian penuh pengetahuan dan seterusnya. Nah, itu diungkap di sini. Lalu ini edisi keduanya, ini setelah coblosan pilkada. Nah, pilkadanya 2024, ini edisi kedua Mbak Ica. Ini masih di tahapan, seingat saya ini terbit setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai semua di semua tingkatan, karena di KPU Kabupaten berarti menghitung soal hasil pilkada pemilihan bupati wakil bupati. Yang KPU provinsi sudah ada hasil pemilihan gubernur wakil gubernur. Jadi fix, tidak ada sengketa. Kemudian baru ada terbit ini hasilnya. Jadi inti di terbitan edisi kedua ini kami menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Kemudian kami berterima kasih atas semua partisipasi masyarakat dan seterusnya. Ada banyak ini, termasuk bagaimana sih seharusnya mengukur mutu dari proses demokrasi yang baru saja dilaksanakan. Mestinya publik harus seperti apa setelah pilkada selesai. Nah, itu ada di sini. Lumayan ini agak panjang ini yang edisi kedua ini. Kemudian yang edisi ketiga, edisi cetaknya habis ya. Itu spesial, itu mulai 2025 Mbak Ica. Itu spesial pemutahiran pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Lalu itu khusus, jadi sehalaman pertama sampai halaman akhir, karena setelah tahapan selesai programnya itu kami harus memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Nah, itu kupas tuntas, mulai dari koordinasinya, data-data yang diturunkan oleh KPU RI setelah sebelumnya KPU RI menerima dari Kemendagri, kemudian koordinasi dengan lintas instansi di kabupaten, kemudian sampai kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas ya ke masyarakat di desa-desa dan kelurahan, semuanya diulas di dalam edisi yang ketiga itu. Jadi edisi spesial PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kalau yang edisi keempat masih bisa nyetak nih, ini cetakan yang terakhir kayaknya ya. Ini yang edisi keempat ini akhir 2025. Ini bagian mukanya, headline-nya komitmen melayani. Jadi kami ingin karena KPU Kabupaten setelah proses pilkada selesai, proses pemilu selesai, saatnya memang KPU harus mengencangkan ikat pinggang kembali, terutama dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Yang menjadi tanggung jawab KPU apa? Itu komitmen. Nah, di sini edisinya banyak ini, ada komitmen itu, pelayanan. Kami melaksanakan upgrading untuk teman-teman SDM di KPU, bagaimana bisa memberikan pelayanan di semua lini gitu ya, bagaimana. Kemudian akses informasi hukum kami sosialisasikan, produk-produk keputusan KPU Kabupaten selama pilkada ada semua di situ melalui jaringan JDIH ya, jaringan informasi hukum itu, dokumentasi dan hukum itu di website yang khusus itu kami informasikan semuanya di sini. Ini edisi 1, 2, 3, 4. Nah, edisi-edisi yang tercetak ini oleh KPU dibagikan ke masyarakat. Jadi ke kampus, ke mahasiswa, kepada masyarakat, kepada ormas, pada pemerintah daerah, lintas instansi. Ya, tujuannya agar mereka ini stakeholder utamanya KPU istilahnya, sehari-hari berkoordinasi, sehari-hari berkolaborasi, sehari-hari berkomunikasi, koordinasi terus itu. Nah,
hasilnya kami sampaikan. Nah, baru di edisi 2026 kami punya komitmen agar buletin ini intensitas terbitannya ditambah. Nah, jadi tidak per semester, tetapi per triwulan, sehingga nanti sudah ada edisi 2026 triwulan pertama sudah terbit, kemudian ini yang triwulan kedua, Mbak Ica. Kalau pertanyaan Mbak Ica apa yang spesifik di triwulan ketiga atau di edisi ke-6 ini di sini ada nanti ya. Ini prosesnya sudah selesai, proses penulisan ini digarap oleh teman-teman teman-teman tim redaksi narasi ini. Ini proses layout. Ini sebentar lagi, ini sudah ya, ini hampir dipublikasikan ini. Jadi di Juli ini memang dipublikasikan. Tema-temanya masih menggarap seputar pelayanan, kemudian Renstra, kemudian pemutakhiran data pemilih, kemudian juga ada pendidikan pemilih di kampus, dan juga ada tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Itu Mbak Ica yang baru nanti. Jadi masyarakat nanti bisa membacanya. Nah itu kalau mau membaca gimana Pak caranya? Oh ya, kalau ini yang sudah terbit lewat cetak ini, cetakan sudah dibagikan ya. Tapi kami juga seluruh edisi dari buletin ini juga kami unggah di website KPU, website resmi KPU. Jadi kalau mau membacanya bisa masuk langsung ke website kap-jepara.kpu.go.id. Nanti di situ tinggal klik menu utama. Di menu utama itu nanti di sebelahnya kolom pencarian nanti ada garis 3 itu, diklik aja, nanti submenunya muncul semua itu, termasuk buletin. Tinggal milih edisi keberapa, tinggal milih, nanti bisa dibaca. Nah, di luar buletin itu ada informasi-informasi lain yang kami sajikan, yang sifatnya memang wajib kami sampaikan karena itu informasi publik. Itu semuanya ada. Jadi masyarakat tidak hanya membaca buletin ini, tapi juga bisa membaca informasi-informasi penting di KPU yang kami selalu perbarui lah ya intinya. Setiap saat ada yang secara berkala, ya ada yang serta merta, itu semua ada. Berarti kalau mau akses gampang website. Ke website. Ya, website masuk website, langsung menu utama, nanti sub menunya buletin, ketemu itu. Oke, jadi di edisi 6 ini ada tentang partisipasi mahasiswa nih Pak. Kan disebutkan kalau mahasiswa Unisnu itu baru aja menggelar pemilu mahasiswa. Ya, nah, sebagai rangkaian acaranya KPU Kabupaten Jepara itu diundang untuk jadi narasumber seminar pemilu mahasiswa. Iya, betul. Nah, bisa diceritakan dulu Pak keseruan seminarnya seperti apa? Ya, sebetulnya untuk pendidik itu masuk dalam koridor kerja kami yang prioritas ya. Kami memberikan atau berkolaborasi dengan berbagai entitas masyarakat untuk memberikan pendidikan pemilih. Nah, kebetulan memang Unisnu sudah ada kerjasama dengan KPU secara resmi begitu. Kemudian kami dilibatkan, kami komunikasi, koordinasi, dan dilibatkan dalam pemiluan. Pelibatannya di proses ya sekitar di tahapan kampanye lah Mbak Ica, dan di situ istilahnya dalam koridor sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk mahasiswa. Mereka akan memilih presiden BEM di situ dan memilih gubernur, istilahnya gubernur ya. Jadi ada beberapa fakultas, kan 5 fakultas ya kalau tidak salah di Indonesia itu, ada gubernur ini yang dipilih. Nah, pemilunya itu diikuti oleh ribuan pemilih kan, data pemilihnya kan ribuan memang jumlah seluruh mahasiswa itu. Nah, kami dihadirkan untuk memberikan pendidikan pemilih di situ. Ya seru karena kami membahas perilaku memilih atau tidak memilih. Ini kan rame nih sedang misalnya soal sikap-sikap kritis masyarakat, kemudian seberapa penting pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi di tengah mahasiswa yang punya kultur akademik kuat sekaligus punya tradisi kritis dalam respon situasi dan kondisi.
Hingga kami menyampaikan itu ya tepat, karena memang permohonan dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, istilahnya KPUM ya, penyelenggara akan memberikan itu, karena ada kendala sebetulnya di pemilu mahasiswa itu, rumahnya kan jauh ya. Sedangkan pemilu itu kan digelar harus nyoblos di situ kan. Kampus itu TPS-nya kan di kampus. Tidak semua mahasiswa hari itu kuliah. Ada yang rumahnya di ujung, ada yang luar kota. Nah, bagaimana ini caranya? Nah, sebenarnya kemarin itu di diskusinya ya, diantaranya selain soal sikap-sikap memilih atau tidak memilih, juga soal teknis-teknis penyelenggaraan, kendala-kendala apa yang harus diatasi. Bahkan di Unisnu itu pemilunya, coblosannya itu dibikin dua hari. Ada yang di hari saat mahasiswa kuliah ekstensi ya, yang hari libur itu ya, hari Minggu itu mereka kan ada kuliah juga. Memang rata-rata banyak yang mahasiswa yang sudah bekerja. Nah, itu difasilitasi juga TPS-nya. Kemudian ada yang memang mahasiswa kuliahnya Senin sampai Jumat. Nah, itu juga difasilitasi. Jadi seru. Dan itu kami angkat di buletin yang edisi ke-6 ini karena oleh KPU RI, pendidikan pemilih pemula termasuk kepada teman-teman yang masih muda di mahasiswa ini itu penting, termasuk kegiatan prioritas di luar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi penting buat kami, dan nanti kayaknya akan ada tindak lanjut Beca. Jadi pihak kampus kemungkinan mahasiswa KPU-nya mahasiswanya mau datang misalnya ke Jepara, berkunjung ke KPU itu untuk mendiskusikan, mengindustrikan evaluasi penyelenggaraan mereka dengan KPU, sehingga diharapkan, mereka berharap agar ada solusi-solusi bagaimana mengatasi atau untuk mengangkat partisipasi mahasiswa dalam pemilu mahasiswa itu Beca. Oke, terus gimana caranya untuk mendorong agar mahasiswa ini tuh nggak cuman datang terus milih aja gitu, tapi biar benar-benar jadi pemilih yang cerdas gitu Pak? Iya, jadi mereka kemarin itu kan sebelum coblosan ya, sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan penyelenggaraan itu, kami memberikan masukan kepada KPU mahasiswa, KPUM itu akan melaksanakan tahapan-tahapan itu secara profesional. Misalnya di masa kampanye mereka memanggungkan para kandidat untuk debat. Di debat kandidat ada mereka. Urgensinya apa ini? Ini kan kampanye, masa kampanye. Artinya kandidat ini juga perlu berinteraksi dengan pemilih. Dalam hal ini seluruh mahasiswa. Mahasiswa datang untuk mencatat, untuk mengetahui ya, untuk mengkritisi, untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi, untuk membuat komitmen misalnya ya dengan calon-calon itu terkait visi misinya. Jadi substansi dari kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPUM di kampus itu ya, KPU mahasiswa di kampus itu adalah bagaimana visi misi ini bisa tersosialisasikan kepada pemilih, sehingga pemilih tahu nih sosok pemilih yang akan dipilih itu apa. Makanya kemarin kami sampaikan di sana, apakah pertimbangan pemilih dalam memilih itu berdasarkan program kerja dari calon atau sifatnya transaksional. Misalnya transaksional itu bisa memberi apa Anda sebagai kandidat kepada saya, maka saya baru mau akan datang ke TPS yang sifatnya material misalnya. Tapi kan itu kan tidak boleh di dalam proses pemilihan. Nah, itu visi-visi programatik atau yang sifatnya transaksional itu yang kami sampaikan kemarin di sana. Sehingga pemilih itu datang ke TPS untuk nyoblos itu penuh dengan kesadaran, pengetahuannya sudah ada, dia juga bisa memahami secara teknis coblosannya paham, kemudian secara substansinya pemimpin itu dipilih karena ini apa, sehingga nanti clear di sana. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Di tanggal 24 Juli 2026 lalu, KPU Kabupaten Jepara resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jepara. Nah,
sebenarnya apa tujuan dari sinergi antar lembaga ini, Pak? Apakah kayak semacam langkah preventif untuk kedepannya atau yang seperti apa? Ya, itu juga termasuk dalam tema yang kami bahas nanti di edisi ke-6 ini, Mbak Ica. Jadi penandatanganan kerjasama itu bagian dari kerja-kerja kami selama tahun 2026 ini. Sebetulnya tidak hanya dengan kejaksaan, tetapi yang sudah kami lakukan kemarin dengan kejaksaan. Sebelumnya penandatanganan kerjasama juga dilakukan dengan entitas-entitas yang lain, misalnya dengan berbagai pihak, ada kelompok perempuan, lembaga, kemudian kampus, perguruan tinggi. Nah, dalam sepanjang 2026 ini, berdasarkan rapat kerja kami di awal tahun itu, kami harus bekerja sama paling tidak ya target ya, ya paling tidak di 12 kelompok lah. Dan selain kejaksaan yang sudah dan yang sebelumnya sudah ada, itu nanti target kami juga ada organisasi-organisasi mahasiswa, kemudian organisasi-organisasi pemuda yang ada di Jepara, kemudian organisasi-organisasi pelajar. Itu kami akan ajak kerjasama. Tentu saja kerjasama ini kami harus menyesuaikan dengan tata peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Kami harus misalnya mengajukan izin ke KPU RI melalui KPU provinsi agar kerjasama ini betul-betul tersambung dengan yang di atas, gitu ya. Nah, apa urgensinya? Ya, ini memang masanya kami harus bekerja sama. Intinya KPU itu tidak bisa bekerja sendirian, Mbak Ica. Jadi kami harus melibatkan banyak pihak. Dan kalau memang itu dibutuhkan, kami akan mengikat kerjasama itu secara formal. Misalnya dengan kejaksaan, berarti soal bantuan hukum misalnya. Misalnya dengan kelompok mahasiswa organisasi, berarti kami akan menguatkan pendidikan pemilih untuk kelompok itu mahasiswa. Yang dengan perempuan, berarti kami di segmen pemilih perempuan ini harus menguatkan itu. Dengan disabilitas misalnya, kami harus menguatkan. Nah, semua ini harus diikat dengan kerjasama kalau memang itu kami butuhkan. Kalau yang sifatnya non kerjasama itu tetap kami jalankan, tetapi dengan kerjasama saya kira itu strategis untuk lebih kuat, ada komitmen timbal balik antar lembaga. Misalnya dengan Pemkab, dengan instansi-instansi di bawah Pemkab, dinas, OPD, organisasi perangkat daerah itu juga penting. Saya mencontohkan misalnya, KPU Kabupaten itu kan punya program prioritas pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Padahal secara kependudukan, ranahnya itu kan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka penting buat kami menjalin relasi yang kuat, kerjasama yang kuat dengan Pemkab, dalam hal ini dengan dinas terkait. Di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU butuh data-data terkait anggota TNI Polri yang aktif non aktif ya, misalnya sudah pensiun atau yang baru menjadi polisi atau TNI. Kalau menjadi anggota Polri dan TNI yang aktif kan hak pilihnya tidak ada, tidak punya hak pilih. Mereka kalau pensiun itu kan menjadi pemilih baru, artinya itu harus kami update, kami catat sebagai pemilih. Maka perlu buat kami bekerja sama dengan dua lembaga ini, TNI maupun Polri. Ya, kayak begitu Mbak Ica, termasuk dengan pihak sekolah, dengan pihak desa. Lalu dengan pihak desa misalnya, koordinasi-koordinasi yang kami lakukan ya, saat kami Coktas, kalian koordinasi dengan pemerintah desa kelurahan untuk mengecek warga desa yang masih domisili di situ atau sudah pindah ke luar negeri atau sudah meninggal dunia. Hal-hal seperti itu penting Mbak Eca. Jadi nanti saat 2027 tahapan dimulai, kita langsung go ahead lah ya, langsung jalan gitu ya, langsung jalan, sehingga sudah terjalin ini kerjasamanya, tinggal manasin mesin aja kerjanya. Oke. Di edisi ke-6 ini juga menyoroti tentang rencana strategis atau Renstra KPU 2029. Nah, ini itu kan jadi peta jalannya KPU untuk 5 tahun ke depannya. Nah, sementara sekarang ini kita tahu kalau arus informasi itu pergerakannya kenceng banget nih, Pak. Nah, tapi tantangannya kayak hoax, disinformasi itu juga kenceng. Nah,
program seperti apa yang disiapkan KPU Jepara itu untuk meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi biar masyarakat ini tuh nggak kemakan hoax. Iya. KPU menjadi salah satu badan publik yang mengolah ibaratnya jutaan data lah ya. Datanya itu kaya banget KPU ini ya. Tentu saja data yang terkait tugas dan kewajiban KPU ya, penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Itu datanya kan banyak sekali. Kami klasifikasi data-data itu, lalu kami tuangkan kepada publik dalam bentuk informasi-informasi yang memang diharuskan. Jadi kami punya acuan, Mbak, standar pelayanan informasi kepada publik, punya acuan dan seterusnya itu ada, sehingga oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID itu publikasikan kepada masyarakat melalui website itu. Jadi setiap ada yang informasi setiap saat harus dipublikasikan. Contoh, setelah pleno terbuka rekapitulasi data pemilih berkelanjutan misalnya, itu kan ada keputusan KPU tentang itu. Nah, itu harus langsung kami unggah di website informasi itu, sehingga masyarakat itu misalnya ada perseliweran informasi soal data pemilih di Jepara ini berapa dan lain sebagainya, itu acuannya ya di situ keputusan KPU Kabupaten Jepara. Demikian halnya yang seterusnya, kalau ini levelnya ke provinsi ya KPU provinsi pun mengunggah itu di websitenya, KPU RI pun sama mengunggah keputusan itu di website. Nah, ini bagian dari tanggung jawab, bahwa di era sekarang banyak sekali tantangan ya, proses demokrasi ini, ada disinformasi, ada hoax, kemudian ya hal-hal yang terkait informasi yang banjir banget ya kan. Nah, itu masuk dalam kami memberikan pendidikan pemilih ke masyarakat, dalam kami di sekolah misalnya, ke mahasiswa misalnya, ke teman-teman disabilitas misalnya, hal-hal seperti ini bagaimana cerdas berinformasi, ini juga menjadi materi, salah satu materi kami memberikan pendidikan pemilih. Karena ya rawan juga Mbak Ica, kalau orang memberikan sikap-sikap atau partisipasi di dalam berdemokrasi ini, basis informasinya sudah keliru, nanti alamatnya bisa keliru. Informasinya keliru, apa yang dilakukan nanti potensinya juga akan keliru. Sehingga perlu kanal-kanal yang sifatnya resmi buat kami untuk memandu informasi-informasi ini bisa sampai sebagaimana mestinya. Nah, itu di buletin yang edisi ke-6 ini termasuk bagian dari tantangan kami ke depan, karena ini menjadi renstra kan, menjadi renstra bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia ini, peta jalannya kayak apa. KPU sebagai salah satu entitas yang menjalankan pemilu dan pilkada punya kewajiban di sana meluruskan keterbukaan informasi, akuntabilitasnya dan seterusnya. Saya kira itu baca yang di bagian edisi yang bulletin yang ini yang terkait renstra. Kita beralih ke urusan partai politik nih, Bu. Oke, tanggal 1 Juli 2026 kemarin KPU baru aja mengumumkan hasil pemutakhiran data partai politik semester 1. Nah, tercatat ada 11 partai politik yang update datanya lewat aplikasi Sipol. Nah, bikin masyarakat kayak apa ya, bertanya-tanya gitu, kan ini lagi nggak tahapan nih Pak. Ya? Nah, kok ada gitu ya? Ya, kenapa kok urusan partai politik ini kepengurusannya bahkan sampai domisili kantor partai politiknya itu kenapa harus dilaporkan dan dimutakhirkan gitu Pak? Iya. Ya, ada dinamika kerja yang selain data pemilih ya, itu juga data partai politik Mbak Ica. Kalau data pemilih, alat kerja kami untuk memutakhirkan melalui SIDALE, Sistem Informasi Data Pemilih. Nah, kalau data partai politik itu kami menggunakan SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Ini dari DPP sampai di tingkat wilayah, di tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten, ada semua partai politik diajak koordinasi oleh KPU. Memutakhirkannya itu per semester. Jadi dalam 1 tahun 2 kali ya, partai politik itu memutakhirkan data partai politik itu 1 tahun 2 kali, nanti di Juli sama di Desember ujung ya, di akhir. Yang diupdate ya, di sana ada sampai kantornya, kepengurusannya ya, itu semuanya diupdate. Jadi ini sebetulnya kan
harapan masyarakat ya, karena partai politik itu termasuk kan juga badan publik ya. Harapan masyarakat, lembaga-lembaga yang termasuk yang badan publik ini kan administrasinya juga tertata. Nah, KPU itu memfasilitasi itu sebagai salah satu stakeholder kan, melayani partai politik kan. KPU itu kan lembaga layanan, diantaranya melayani peserta pemilu. Peserta pemilu kan partai politik itu. Nah, partai politik itu punya pengurus. Pengurus ini sifatnya juga dinamis. Saya membandingkannya dengan pemilih. Pemilih ini kan juga dinamis. Ada yang masih tetap hidup, ada yang meninggal dunia, ada yang pindah, ada yang masuk, ada yang usianya sebelumnya masih 16 menjadi 17, resmi menjadi pemilih. Ada yang sebelumnya belum menikah, kemudian menikah, dinamis. Partai politik pun sama. Pengurus itu ada yang diganti, ada yang mengundurkan diri, ada yang memang saatnya suksesi, kemudian ganti kepengurusan. Dan waktu partai politik ganti pengurus dan seterusnya itu beda-beda, terserah internal dapurnya partai politik kan. Nah, KPU melalui aplikasi Sipol itu memfasilitasi kalau ada urusan partai politik yang ganti, diupdate lah di Sipol itu. KPU membuka helpdesk nih, membantu kalau ada yang diupdate di situ. Nah, untuk apa? Ya, namanya partai politik itu kan ya koordinasi dengan kami, jangan-jangan sudah tidak pengurus lagi misalnya, dan seterusnya. Termasuk ini juga bagian dari penataan administrasi secara digital ya, lebih tertata partai politik nanti menghadapi tahapan pemilu ke depan. Karena tahapan terdekatnya kalau nanti itu pemilunya kan 2029 ya, itu nanti di pertengahan 2027 lah kira-kira ya, itu nanti sudah tahapan Mbak Ica, sudah tahapan pemilu. Dan tahapan pertama itu biasanya awal-awal ya, termasuk pendaftaran peserta pemilu ya, dalam hal ini pendaftaran partai politik. Nah, apa konten atau isi pendaftaran parpol itu ya, diantaranya keanggotaan, kepengurusan, kantor. Nah, ini kalau sudah ditata di Sipol secara berkelanjutan seperti yang dilakukan saat ini, itu nanti nggak repot-repot amat menyiapkannya, tidak dari nol lagi aja. Jadi partai politik sudah ready lah, sudah siap gitu. Oke. Yang terakhir nih Pak. Di Buletin edisi 6 ini itu kan dicantumkan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPU. Oh iya. Nah, nilai KM KPU ini tuh naik dari 92,82 di triwulan pertama, jadi 92,90 di triwulan kedua. Predikatnya A atau sangat baik. Nah, pelayanan KPU ini kan ternyata banyak ya. Nah, apa rahasia KPU Jepara ini biar terus memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat? Ya, rahasianya SDM-nya di KPU harus tahu DNA-nya KPU gitu ya. SDM-nya KPU itu memang perlu memahami DNA-nya KPU. DNA KPU ya lembaga layanan. Kalau lembaga layanan yang dilayani siapa? Ya pemilih, ya peserta pemilu atau peserta pilkada. Maka mereka harus dilayani. Nah, untuk melayani dibutuhkan SDM yang terampil, yang siap, yang profesional, yang punya ya, sampai kami menyampaikannya sampai punya karakter pelayan masyarakat, dalam hal ini pemilih gitu ya. Makanya kalau KPU soal pemutakhiran data pemilih itu ya, KPU kalau harus memenuhi hak-hak pemilih ya, apa yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, KPU harus melakukan itu. Jadi nilainya memang naik dari 2025 sempat di 80 sekian gitu ya, predikatnya baik, kemudian yang terbaru ini sangat baik, dan yang terakhir ini sangat baik. Jadi KPU itu dalam melaksanakan ini punya acuan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 ya, tentang prinsip-prinsip pelayanan, intinya lah di sana ya. Kemudian juga di sana juga ada peraturan pemerintah yang mengatur soal itu. Kalau tidak salah tahun 2012 ya, mengatur soal pelayanan publik ini. Kemudian di internal KPU itu juga ada peraturan-peraturan KPU yang khusus tentang ini. Misalnya di tata kelola, kemudian di standar pelayanan informasi itu ada sendiri. Sehingga KPU itu saat melakukan tugas fungsinya untuk melayani itu sudah punya acuan kerangka hukum yang jelas, aturannya jelas, caranya jelas. Nah, itu hal-hal yang terus dilakukan, dan KPU setiap saat secara periodik begitu ya, itu juga menggelar apa yang dinamakan dengan forum
konsultasi publik, Mbak Ica. Terakhir kita menyelenggarakan forum konsultasi publik di sini Juli lalu kan, awal Juli. Itu nanti itu forum di mana KPU menyampaikan kami itu punya sekian jenis pelayanan, masyarakat stakeholder diundang, kelompok-kelompok perwakilan, ada yang memang pengguna layanan betul oleh KPU itu, seperti parpol dan organisasi masyarakat dan seterusnya. Mereka dimintai masukan oleh KPU. Lalu KPU, begitu ada masukan-masukan itu, KPU menindaklanjutinya. Nah, survei kepuasan masyarakat itu termasuk hasil kami dari KPU menyampaikan survei kepada masyarakat responden lah ya, responden yang dipilih itu pengertiannya yang memang pengguna manfaat dari pelayanan KPU. Terdekat pelayanan KPU itu disurvei, kemudian mereka secara mandiri, jadi setelah mereka mengisinya, nah begitu kami kumpulkan, data kami olah, dan hasilnya seperti itu. Sekarang posisi KPU dalam memberikan pelayanan dinilai oleh masyarakat, jadi yang menilai masyarakat, itu dinilai baik, sangat baik, nilainya 9 berapa Beca? 92 ya, 0,90 ya, 90 naik sekian digit ya, dibanding yang triwulan pertama ya, 90,82 ya, naik sedikit, tapi sama-sama kategori sangat baik itu Mbak Ica. Itu menjadi komitmen kami ya, doakan aja kami di KPU terus bisa konsisten memberikan pelayanan ini sampai seterusnya Mbak, maksudnya non tahapan, bahkan nanti sampai tahapan pasti intensitasnya akan lebih naik lagi. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Madun. Iya. Obrolan kali ini sangat padat informasi. Iya. Kerja KPU soalnya Mbak itu. Iya. Jadi ada di buletin nanti diulas semua. Dibaca aja nanti. Siap Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Madun. Iya, sama-sama. Juga sharing bareng kita. Nah, teman pemilih, itu tadi highlight dari buletin narasi edisi ke-6. Untuk yang pengen baca lebih lengkapnya bisa download aja di website KPU Kabupaten Jepara. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Ya.